Mitra Bank Mayapada. PT Bank Mayapada International Tbk dibentuk pada 7 September 1989 di Jakarta. Disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada 10 Januari 1990. Kemudian mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 16 Maret 1990. Sejak 23 Maret 1990, perusahaan resmi menjadi bank umum yang diikuti perolehan izin dari Bank Indonesia sebagai bank devisa pada tahun 1993. Pada tahun 1995, bank berubah nama menjadi PT Bank Mayapada International Tbk. Setelah itu, tahun 1997 mengambil inisiatif untuk go public dan hingga sekarang dikenal dengan nama PT Bank Mayapada International Tbk. Akta pendirian perusahaan. Yang pertama, Akta Notaris nomor 196 tanggal 7 September 1998, Notaris Edison Jingga SH pengganti dari Notaris Misahardi Wilamarta. Yang kedua, pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Surat Keputusan nomor C2-25.HT.01.01.90 tanggal 10 Januari 1990. Untuk visi dan misi Bank Mayapada itu sendiri, visinya menjadi salah satu bank swasta berkualitas di Indonesia dalam nilai aset, profitabilitas, dan tingkat kesehatan. Misi, menjalankan operasional bank yang sehat dan memberikan nilai tambah maksimal kepada nasabah karyawan, pemegang saham, dan pemerintah. Budaya perusahaan. Budaya perusahaan Bank Mayapada sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Rumusan budaya perusahaan tertuang dalam tata nilai Bank Mayapada yaitu transparansi, integritas, profesionalisme, serta kemampuan menjawab tantangan-tantangan dalam operasi perbankan. Visi dan misi Bank Mayapada ditetapkan untuk memberikan landasan, arah, serta panduan bagi segenap jajaran dan menjalankan kegiatan perusahaan. Produk Bank Mayapada. Yang pertama, simpanan. Ada My Saving Super Benefit, My Dollar, tabunganku, dan tabungan simple. Untuk deposito dan giro, yang nomor 1 ada My Depo Falas, My Giro Falas. Selanjutnya pinjaman. Ada My Auto, My Home Loan, My Credit Card, My Dana Cepat. Untuk investasi dan bank assurance ada Zurich Brand Protector, ada Zurich Optimal Health Assurance, Ziaga Life Plus, Mahacitra Protection, Q Protection. Untuk program ada My Giro Promo, kompetisi transaksi, program My Home Loan, dan program KPA Newton 2. Sumber dana bank. Apa sih itu sumber dana bank? Sumber dana bank ialah segala asal-usul atau sumber dana yang digunakan oleh sebuah bank untuk membiayai operasinya, termasuk memberikan kepinjaman kepada nasabah, menginvestasikan dana, memenuhi kewajiban keuangan, dan menjalankan operasi perbankan lainnya. Adapun sumber dana Bank Mayapada yang didapatkan dari simpanan nasabah yang pertama adalah giro. Sebelum saya di sini mau menjelaskan apa sih itu giro. Giro adalah salah satu jenis rekening yang disediakan oleh bank dan digunakan untuk memfasilitasi transaksi keuangan. Giro adalah akun berbasis deposito yang memungkinkan pemegangnya untuk menyimpan dan menarik dana dengan mudah. Seperti yang kita lihat di video, bahwasanya sumber dana bank berdasarkan pihak dan mata uang terdapat giro rupiah dan mata uang asing, di mana giro rupiah tersebut terdapat pihak berelasi di tahun 2020 sebesar Rp331.480 dan mengalami peningkatan di tahun 2021 sebesar Rp388.152. Selanjutnya ada pihak ketiga di tahun 2020 sebesar Rp2.571.137 dan mengalami peningkatan di tahun 2021 sebesar Rp4.029.324, sehingga menghasilkan subtotal rupiah di tahun 2020 sebanyak Rp2.907.617 dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2021 sebesar Rp4.417.476. Selanjutnya di mata uang asing terdapat pihak berelasi di mana tahun 2020 sebesar Rp90.742
dan mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar Rp45.607. Selanjutnya, di pihak ketiga di mana pada tahun 2020 sebesar Rp356.538 dan mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar Rp354.590, sehingga subtotal mata uang asing pada tahun 2020 sebesar Rp447.280 dan pada tahun 2021 sebesar Rp400.197, sehingga total keseluruhan pada tahun 2020 sebesar Rp3.354.897 dan mengalami peningkatan di tahun 2021 sebesar Rp4.817.673. Jumlah giro pihak berelasi terhadap jumlah giro pada tanggal 31 Desember 2021 sejumlah Rp433.759 dengan persentase sebesar 9%. Selanjutnya untuk sumber dana bank Mayapada dari simpanan nasabah yang kedua adalah tabungan. Sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan kembali sebenarnya apa sih itu tabungan. Tabungan ialah suatu bentuk penyimpanan uang atau dana yang dilakukan oleh individu atau entitas keuangan di bank atau lembaga keuangan lainnya. Tabungan merupakan cara untuk menjaga uang agar tetap aman dan pada saat yang sama mendapatkan keuntungan dari bunga yang diberikan oleh bank. Seperti yang kita lihat di video, bahwasanya sumber dana bank tabungan ada dua, yaitu berupa rupiah dan mata uang asing, di mana dalam rupiah terdapat pihak berelasi, di mana pada tahun 2020 sebesar Rp74.823 dan pada tahun 2021 sebesar Rp71.141. Selanjutnya di pihak ketiga pada tahun 2020 sebesar Rp12.409.158 dan mengalami peningkatan di tahun 2021 sebesar Rp16.201.873 sehingga menghasilkan subtotal rupiah pada tahun 2020 sebesar Rp12.566.391 dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar Rp16.273.014. Selanjutnya dalam mata uang asing terdapat pihak berelasi di mana pada tahun 2020 sebesar Rp44.860 dan pada tahun 2021 sebesar Rp46.028. Selanjutnya di pihak ketiga pada tahun 2020 sebanyak 111.429 sedangkan di tahun 2021 sebesar 129.041 sehingga menghasilkan subtotal mata uang asing di tahun 2020 sebesar 156.289 dan sebesar Rp175.069 pada tahun 2021 sehingga total keseluruhan sumber dana bank di tabungan di tahun 2020 sebanyak 12.722.680 dan mengalami peningkatan di tahun 2021 sebesar Rp16.448.083. Jumlah tabungan pihak berelasi terhadap jumlah tabungan pada tanggal 31 Desember 2021 sejumlah 117.169.000 dengan persentase 0,71%. Untuk sumber dana bank Mayapada yang selanjutnya adalah deposito berjangka. Sebelumnya, deposito berjangka ialah produk keuangan yang ditawarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya yang melibatkan penyimpanan sejumlah dana untuk jangka waktu tertentu dengan tingkat bunga tetap. Pada sumber dana bank deposito berjangka dalam rupiah terdapat pihak berelasi, di mana pada tahun 2020 sebesar Rp1.436.275 dan sebesar Rp100.617.841 pada tahun 2021. Di pihak ketiga pada tahun 2020 sebesar Rp52.053.178 dan pada tahun 2021 sebesar Rp72.340.379 sehingga menghasilkan subtotal rupiah pada tahun 2020 sejumlah Rp53.409.453 dan mengalami peningkatan di tahun 2021 sejumlah Rp73.958.220. Selanjutnya dalam mata uang asing terdapat pihak berelasi, di mana pada tahun 2020 sebesar Rp811.046 dan di tahun 2021 sebesar Rp793.282. Di pihak ketiga untuk tahun 2020 sebesar Rp1.979.345 dan di 2021 sebesar Rp2.703.734.000 sehingga menghasilkan subtotal mata uang asing di tahun 2020 sejumlah Rp2.709.391 dan di tahun 2021 sejumlah Rp3.497.016. Jadi total jumlah deposito berjangka pada tahun 2020 sebesar Rp56.279.844 dan mengalami kenaikan di tahun
tahun 2021 sebesar 77.455.236 rupiah. Jumlah deposito berjangka pihak berelasi terhadap jumlah deposito pada tanggal 31 Desember 2021 sejumlah 2.411.123.000 dan persentase sebesar 3,11%. Selanjutnya di sumber dana Bank Mayapada yang terakhir terdapat simpanan dari bank lain. Simpanan dari bank lain itu sendiri ialah bagian dari manajemen aset dan kewajiban bank yang mereka lakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa dana tersedia ketika diperlukan dan untuk mencapai tujuan keuangan mereka seperti pertumbuhan dan profitabilitas. Di sumber dana bank simpanan dari bank lain berdasarkan jenis dan mata uang bisa kalian lihat di video di mana terdapat deposito untuk tahun 2020 sebesar Rp2.126.396 dan sebesar Rp3.140.495 di tahun 2021. Selanjutnya terdapat giro di mana pada tahun 2020 sebesar Rp481.244 dan di tahun 2021 sebesar Rp308.196. Kemudian tabungan pada tahun 2020 sebanyak Rp42.225 dan sebanyak Rp11.283 pada tahun 2021. Dan call money hanya terdapat di tahun 2020 sebanyak Rp120.000 sehingga total keseluruhan simpanan dari bank lain di tahun 2020 sejumlah Rp2.769.865 dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 sejumlah Rp3.459.974. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu komitmen dan kontingensi yang muncul akibat dari adanya jasa bank lain. Sebelum itu saya ingin menjelaskan apa sih itu komitmen dan kontingensi. Komitmen ialah suatu ikatan atau kontrak atau berupa janji yang tidak dapat dibatalkan atau irrevocable secara sepihak oleh bank. Sedangkan kontingensi ialah suatu keadaan yang masih diliputi ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh suatu bank. Seperti yang kalian lihat di video, terdapat komitmen yang terdiri dari tagihan komitmen yang berupa spot dan terdapat pula liabilitas komitmen yang terdiri dari fasilitas pinjaman yang belum digunakan, rupiah, mata uang asing, dan irrevocable letters of credit, di mana jumlah keseluruhan dari liabilitas komitmen itu pada tahun 2020 sejumlah Rp2.171.561 dan pada tahun 2021 sejumlah Rp3.708.440. Selanjutnya kontingensi seperti yang kalian lihat. Kontingensi terdiri dari tagihan kontingensi yang berupa pendapatan bunga dalam penyelesaian, rupiah, dan mata uang asing. Selanjutnya di liabilitas kontingensi terdapat garansi yang diterbitkan dan jumlah tagihan kontingensi neto pada tahun 2020 sebanyak Rp444.955 dan pada tahun 2021 sebanyak Rp674.722 sehingga menghasilkan jumlah keseluruhan liabilitas komitmen dan kontingensi neto pada tahun 2020 sejumlah Rp1.723.606 dan sejumlah Rp3.033.718 untuk tahun 2021. Penjelasan selanjutnya mengenai pinjaman yang diberikan oleh Bank Mayapada ini, di mana seperti yang terlihat di video, untuk pinjaman yang diberikan berdasarkan sektor ekonomi terdiri atas bentuk rupiah, di mana berupa konstruksi, jasa bisnis, perdagangan, pertambangan, jasa pelayanan sosial, industri, dan masih banyak yang lainnya dengan subtotal rupiah pada tahun 2020 sebesar Rp59.222.254 dan pada tahun 2021 sebesar Rp69.822.912. Selanjutnya terdapat dalam bentuk mata uang asing di mana terdiri dari perdagangan, pertambangan, jasa bisnis, dan lain-lain. Sehingga subtotal dalam bentuk mata uang asing pada tahun 2020 sebesar Rp1.074.011 dan pada tahun 2021 sebesar Rp1.089.443 dengan total keseluruhan di tahun 2020 sebesar Rp56.294.000
dan di tahun 2021 sebesar Rp70.912.355. Dengan hal ini terdapat cadangan kerugian penurunan nilai di mana pada tahun 2020 sebesar Rp2.399.238 dan sebesar Rp1.382.680 untuk tahun 2021, sehingga menghasilkan neto untuk tahun 2020 sejumlah Rp53.905.027 dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 sejumlah Rp69.529.675. Kelangsungan usaha Bank Mayapada. Akibat perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh wabah COVID-19, OJK menerbitkan POJK nomor 17/POJK 03/2021 tentang perubahan kedua atas POJK nomor 11/POJK.03.2020 tentang perubahan atas stimulus perekonomian nasional sebagai countercyclical policy dampak penyebaran penyakit virus corona 2019 untuk memberikan keringanan kepada debitur tertentu yang terkena dampak COVID-19. Bank juga telah melakukan restrukturisasi kredit kepada debitur tertentu yang tidak memenuhi kriteria restrukturisasi sesuai dengan POJK di atas dengan total bagi debit sebesar Rp33.704.434 dalam bentuk pengurangan pembayaran bunga di bawah suku bunga kontraktual sampai dengan 31 Maret 2023.